Sepanjang tahun 2025, kami tidak berjalan sendiri. Di setiap langkah, di setiap musim, Tuhan setia menyertai kami. Ada hari-hari penuh sukacita, dan ada saat-saat yang menguji iman. Namun, kasih Tuhan tetap nyata, menopang kami dari awal hingga akhir. Tahun 2025 kami jalani sebagai tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, dan tahun berkat dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, melainkan karena tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Kini, di penghujung tahun 2025, kami bersyukur atas setiap penyertaannya, atas setiap langkah yang Ia pimpin, atas setiap rencana yang Ia genapi. Dengan iman dan pengharapan yang baru, kami melangkah menuju tahun 2026, tahun kasih Tuhan, tahun kehadirannya, dan tahun perkenanannya. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami limpah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami. Pagi ini kami boleh datang dalam ibadah ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh mengawali tahun 2026 ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau tahu kerinduan setiap umat-Mu pagi hari ini. Kami rindu menyembah Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Beracara di tengah kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Engkau demi nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagiku, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan segenap hati, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yes, amin Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu,
kekuatan bagiku. Sembah Dia, muliakan namanya. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, kasih setiamu tak berkesudahan atas hidup kami. Terlalu baru setiap pagi Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Yesus baik, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Syukurlah motokurlah namanya sarana namanya se. Haleluya. Yes, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia baik, Dia setia, Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur mata bakaran. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku sekali lagi. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes, terima kasih kesetiaan-Mu yang tidak berakhir atas hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kami boleh masuk tahun baru 2026 ini dengan mata yang terus tertuju hanya kepadamu. Engkau Yesus sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami tidak peduli apapun kata dunia, tapi yang kami percaya firman-Mu berkata setiap tahun itu Tuhan berkati dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih, kami berdoa membawa segenap umat-Mu setiap hari, setiap langkah boleh menikmati kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, haleluya. Shalom. Coba tengok kanan kiri, beri salam minimal 5 orang. Tahun baru, semangat baru, berkat baru. Haleluya. 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 Siap memuji Tuhan lebih lagi? Beri sorak-sorak labaya, haleluya. Come on, tepuk tangan di atas bekala kita. Memasuki Bangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, tidak suka citaku, sebab Dia baik, gak sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, gak sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, gak sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, gak sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Dalam cara memuji Tuhan, haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, amin. Dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah, yes, Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, yeah. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Sekali lagi, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan atas hidup kami, Tuhan. Haleluya.
Haleluya 2026. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak timbul dalam hati. Firman Tuhan berkata, itu disediakan buat kita, amin. Lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai Allah kita yang luar biasa, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, amin. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya banyak mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya dengan kasih Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang. Amin. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi Allah kita, hey. Apa yang tak, yes, yes, amin, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hatimu, hey. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan lamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak pernah berubah, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang, sekali lagi. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Yes Tuhan, kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang banyak Tuhan sediakan atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri hati yang terus memuji dan menyembah Engkau. Setiap langkah kami, langkah pujian, langkah mujizat yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Seketuk hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau amanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sama-sama. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau salahku. Ku rindu melayani Yesus. Ku suka senangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Saudang bangkit berdiri, puji Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap
batiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Genap hatimu, ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku rindu sembah Dia, ku rindu ya. Segera nama ku pukul nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, segenap hatiku menyembahmu, menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, Kau ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih untuk pemberhentian-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk stasiun, untuk terminal di mana Kau charge kami Tuhan. Kau izinkan kami untuk diisi yang daripada-Mu pagi hari ini di minggu pertama bulan Januari tahun 2026 ya Tuhan. Kami tidak akan pernah mau sedikit pun kehilangan-Mu Tuhan. Ajari kami dari awal tahun, dari minggu pertama ini Tuhan sampai akhir tahun 2026. Hanya kehendak-Mu saja yang terjadi ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami terus Kau ingatkan bahwa kami harus terus berbuat baik, kami harus terus mengucap syukur, kami harus terus sadar bahwa tiap hari adalah hari kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang duka Kau hiburkan ya Tuhan. Biarlah yang membutuhkan mujizat tangan-Mu terulur buat semua orang yang membutuhkan mujizat. Baik kami yang ada di tempat ini yang ibadah secara onsite ataupun yang ibadah di rumah Tuhan secara online. Tidak ada satupun yang terlewat dari kami. Bapak terima kasih untuk semuanya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan semua yang daripada-Mu saja. Berikan kemampuan hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari kami dari awal tahun ini untuk menyampaikan yang daripada Tuhan untuk tahun 2026. Biarlah semua hamba-Mu Tuhan pulang membawa sukacita yang melimpah. Walaupun di luar berkata tahun 2026 bukan tahun yang mudah, tapi kami selalu berkata tidak ada yang sulit untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita semua orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Dan kita semua yang percaya masuk pada tahun cintanya Tuhan, masuk pada tahun hadiratnya Tuhan, masuk pada tahun perkenanan Tuhan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom,
Silakan dulu hadirat Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Happy New Year. Selamat tahun baru semuanya Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini izinkan saya melanjutkan dari apa yang saya sharingkan pada saat malam tutup tahun, di mana kita tahu setelah tahun 2025 selesai, ada beberapa hal yang bisa dilakukan menurut Alkitab dan kita bisa melihat juga makna rohaninya. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa kita harus kembali mengolah tanah, saudara. Kenapa Anda dan saya sebagai umat Tuhan bisa kembali bertani, mencocok tanah rohani kita dengan kesadaran bahwa tanah itu milik Tuhan. Ingat iman 2, saya pernah sharing, tanah jangan dijual mutlak, karena pemilik tanah itu sedangkan orang asing dan pendatang baru. Yang kedua, kalau Anda sudah mengikuti ibadah tahun yang ikut ibadah tangan, oke, terima kasih tantangan terangkat. Anda datang karena mungkin ada di luar, Anda bisa tanya kepada yang datang. Yang kedua, baca yang keras, mengelola kembali pemilikan tanah dan rumah. Pemilikan yang sudah diizinkan Tuhan kembali kepada keluarga semula, sudah harus mulai dikelola lagi. Prinsipnya tanah tidak dijual selamanya. Toh kan ya jual beli yang kan lebih keren. Siapa di tempat ini yang bilang usahanya kurang keren, angkat tangan? Ada? Ada? Urusan keren enggak? Keren itu kan Anda, saudara. Tapi kalau itu apapun bidang usahanya, sebagai karyawan sekalipun, kalau itu bisa menghidupi anak-anak kita semuanya, bisa bayar sekolah, bisa buat kehidupan, kenapa tidak? Harus mulai Anda pahami yang sudah ada, jangan sampai lepas. Ngomong kiri kanannya, yang sudah ada, jangan sampai lepas. Dikelola. Kita bukan pemilik mutlak, dikelola, saudara. Yang tadinya jual pecel nggak ada masalah. Tuhan kasih semuanya lebih berlimpah-limpah. Siapa tahu habis jual pecel besoknya bisa beli ruko 2. Yang paham katakan yes. Yang mau berikan tepuk tangan beri Tuhan kita. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Yang ketiga, baca yang keras. Memulai hidup baru dalam kebebasan. Yang sudah ya sudah, gak usah dipikiri sampai nelongso. Hancur hatiku mengenang engkau. Lapo, ngapain? Kalau sampai Anda hari ini tahun 2026 diputuskan pacar Anda, angkat tangan yang tinggi. Yang diputuskan pacarnya. Ada? Oh, sorry Pak ya, saya memutuskan pacar saya. GB Lamper Tengara yang gambarannya gua nang koyo ngene kok diputuskan. Saya memutuskan pacar saya, Pak, jangan salah, Pak. Siapa yang di tempat ini diceraikan pasangan hidupnya, katakan? Enggak ada? Wah, saya menceraikan, Pak. Apa pula itu diceraikan? Jangan pernah, saudara. Amin. Kalau memang masih pacaran, enggak apa-apa. Putus sambung itu biasa, ada lagunya. Tapi kalau sudah suami istri, enggak ada, saudara. Kita semua punya kesalahan. Bu, bapaknya pernah salah enggak, Bu? Pernah ya, Bu ya? Dimaafin enggak? Dimaafin. Oh, yang maafin kok cuma 3? Dimaafin enggak, Bu? Dimaafin ya. Peluk suaminya. Kita memulai hidup baru dalam kebebasan. Pak, tanya Pak. Tenane. Orang Bu mungkin kuit meneh. Jawab, Bu. Loh, dijawab, tenang apa enggak, Saudara? Tenang. Pak? Ibunya pernah salah enggak, Pak? Tak salah. Wah, ngerti mau aku ora cuma ngomong pernah. Ngerti mau aku ngomong sering. Bedino kan gen mantep to. Tak bales kok, Pak. Sering ya, Pak ya? Ya. Dimaafin enggak, Pak? Dimaaf, Pak. Masih Ji. Dimaafin enggak, Pak? Apa?
Kadang-kadang orang kalau punya salah, dia nggak sadar selama yang digarai itu belum memaafkan, dia jadi budak betul. Betul nggak? Kalau ada nggak sadar, coba Anda lihat. Berapa kali saya melihat di jalan, ini yang sepele dalam satu rumah tangga yang di jalan. Begitu mobil itu ngeblok, gitu ya. Saya bel, tidak marah, sudah pendeta masa marah orang kan. Zep, saya cuma jalan pelan. Berani dia ngelem? Tidak berani. Dia tambah ngerem. Padahal sudah pelan loh, dia tambah ngerem. Aku ini janjinya ngomong, hai, tapi nggak lihat gimana ya kan? Orang yang punya salah, kalau dia tidak minta maaf, dia akan merasa tertekan sendiri. Benar ya? Sama. Kalau Anda punya masalah, punya salah yang Anda diamkan dan tutupi, sebenarnya Anda sudah menjadi budak atas kesalahanmu sendiri. Suatu hari ada seorang anak orang kaya, dan anak ini waktu main bola di ruangan keluarga, ayahnya sudah ngomong, "Nak, jangan main bola di ruang keluarga, banyak pecah bola." Kenapa ya anak-anak? Malah sliding koyo pele kan, malah tambah gini-gini meneh. Omongan 2 kali, "Nak, jangan main bola dalam ruangan." Ayahnya terima telepon, "Oh iya, saya berangkat sekarang." Oh repot, wong sugih kan repot. Berangkat saudara, tenan, ndak lama pembantunya dengar, "Piar." Pembantu, "Apa itu ngo?" Wah, mulai didelok. Waduh, yo. Ya Bi, ini Gucci kesenangan bapakmu, harganya mahal. Lagi piye Bi? Ojo ngomong-ngomong. Ya, lah mana tak bibik tahu, nek papa tahu gimana? Wes bapak ki mungkin tahu, cuman di belakang sini ketutupan sama ini kan ndak tahu. Tapi kan barang kesayangan, wes labi ngomong disingkirke nang gudang, apa dicuci, apa dijemur supaya ngomong apa wae. Bibiknya mulai mikir utak Saudara. Iki tak manfaatke wae iki, gitu. Mulai ngene wae nyo supaya sama-sama enak deal. Bibi enggak akan ngomong. Tapi kalau kamu mau menggantikan pekerjaan Bibi, gimana? Jadi kan sama-sama menang. Bibi ya bahagia, bisa istirahat, ya kan? Kamu ya tidak merasa bersalah kepada bapakmu karena Bibi akan kedep-kedepan. Tolong disapu. Ngono ya kan? Kan enak. Yo wis deal. Tenan hari pertama bapaknya teko, malam-malam. Ya juragan, besok cuci mobil. Tadi baru hujanan. Baik juragan. Kakake sing mecahke guci cukup banyu. Yo, iya. Cuci mobil bekas kehujanan. Ya. Bapaknya lebu kamar. Hari pertama nyuci mobil. BBE rajangi sledri, ndeloki oh dikumbah. Ya wis. Mulailah. Hari pertama masih kuat. Hari kedua masuk tes. Full tes 1 minggu. Namanya orang belajar kan capek. Betul Saudara ya? Makanya kalau anaknya lagi tes, jangan dimarahi terus, capek Saudara, tes tuh capek, tenan. Begitu pulang sekolah, aduh kesel aku. Nyo, ya. Saatnya cuci piring. Nanti agak siangan, agak sorean dikit, cuci baju. Aku kesel, Bi. Aku kesel. Aku iki wis belajar tes aku iki. Lupa perjanjian. Oh iya. Ya wis. Singkat cerita, baru 3 hari kerja, Saudara. Enggak kuat ya. Bededek dia tapi takut. Bapaknya wedi. Takut. Tapi akhirnya wis lah, aku nek ngene remuk awakku nilaiku iso ora karuan kabeh sesuk iki. Bapaknya pulang, malam
yang penuh dengan kengerian dan grogi. Aduh mateng aku iki. Papa aku boleh ngomong enggak? Ya enggak apa-apa tuh, ngomong aja, enggak apa-apa. Papanya lepas jasnya apa. Ngomong enggak apa-apa. Papa aku sebenarnya mau ngomong sesuatu yang sangat penting. Kenapa nak? Maaf ya Pak ya, sebetulnya 3 hari yang lalu aku tuh memecahkan businya Papa. Dia tatap mata anaknya nangis cukupan. Papanya cuma tuh, kamu pikir Papa enggak tahu? Kamu pikir Papa sejak hari pertama tidak tahu? Nah, Papa itu tahu. Papa pengen tahu karaktermu. Kalau kamu bisa masuk hari ketiga dan jujur sama Papa tidak akan pernah marah. Bahkan hari pertama kamu ngomong, ndak ada masalah. Bener Pak, bener. Wes mulai anaknya peluk-pelukan, ya kan? Grogi itu 20 ton hilang, ya. Les, lego. Besok pagi anaknya bangun, kan bibinya bangun jam 4 masak sego, kan anaknya harusnya bangun jam 4 masak sego, saudara. Anaknya bangunnya jam setengah 6. Loh Nyu, kan harusnya bangun. Ora aku tes, kesel awakku iki. Ndak ke lho. Kandak nono rapopo, aku wis ngomong mbek bapakku. Hah? Nek sampai bibik ngancem aku, tak kongkon minggat. Aku tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan bibik. Saudara, hidup itu akan sangat indah kalau Anda bisa jujur satu dengan yang lain. Hidup itu sangat begitu simpel. Kalau Anda mau punya relationship dengan Bapa, jujur dari hatimu yang paling dalam. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Imamat 25 ayat 39 sampai 41 ngomong apa? Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu. Imamat 25 ayat 39 sampai 41. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali ke kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Artinya tahun 2026 ada saatnya, ada kesempatan, ada terminal, ada station buat hati Anda dan saya, buat tubuh, jiwa dan roh kita, ada kesempatan untuk di-reset. Komputer kalau sudah terlalu berat kudu di-reset. Kalau tidak terlalu berat, handphone juga sama. Anda ada kesempatan untuk mereset kehidupan yang harus dijaga setelah di-reset, supaya enggak jatuh ke dalam perbudakan lagi, saudara. Yang keempat, kalau Anda sudah di-reset dalam tahun 2026 awal ini, itulah kenapa kita ada perjamuan kudus. Anda harus paham, perjamuan kudus ini adalah sebuah jembatan untuk Anda disegarkan dengan mereset kehidupan Anda dan saya. Yang keempat, baca yang keras, menghormati keadilan sosial. Tahun 2025 menekankan agar tidak ada penindasan. Karena disebut tahun 2025 year of apa sudah? Happiness. Wong bahagia ki yo bahagia, enggak ada penindasan. Year of happiness, luck and blessing, keberuntungan dan tahun berkat. Enggak ada penindasan, enggak ada penghisapan, dihisap. Enggak ada. Ayatnya di mana Pak? Imamat 25 ayat 14. Coba Anda baca Imamat 25 ayat 14. Baca yang keras, 2, 3. Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi ayat 17,
Engkau harus takut akan Allahmu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, setelah tahun 2025 dan kita sudah masuk tahun 2026, Anda dan saya diingatkan untuk tetap hidup dalam kasih, dalam keadilan, tidak kembali menindas sesama. Kalau aku ditindas, Mak, yo ora apa-apa. Ngomong kiri kanannya, tidak apa-apa. Kalau kita diperlakukan tidak adil, Pak, jawab kiri kanannya, tidak apa-apa. Saya melihat wajah-wajah ini. Enak baik. Memangnya aku ki malaikat. Siapa yang jengkel dengan kalimat saya angkat tangan? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada, ngomong yang keras. Saya mesti ingat. Untuk saya tetap hidup dengan kasih, dengan keadilan, dan tidak kembali menindas sesama saya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang kelima, baca yang keras. Menghidupi makna rohani. Dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi apa yang dia katakan, saudara. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Baca yang keras. Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku. Lengkapnya tak bacakan. Oke. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus berkata di Lukas 4 ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya setelah tahun 2025 Anda masuk 2026, secara rohani orang percaya hidup dalam kemerdekaan Kristus. Yang Yesus katakan yes. Maksudnya kemerdekaan artinya bebas dari dosa, bebas dari hutang rohani, dan diperbarui dalam kasih. Ini loh yang mencerminkan keyakinan Anda dan saya yang mendalam, bahwa kasih, kehadiran, kebaikan Tuhan bersifat konstan, berlaku dari periode waktu tertentu seperti yang kita alami tahun 2026. Sehingga kalau pandangan negatif itu muncul, Anda jangan gampang percaya. Ekonom ngomong misalnya tahun 2026 kita tambah lama tambah sulit. Ya terserah, nah aku hidup 2026 penuh pengharapan dan selalu ada yang positif dalam kehidupanku. Juga katakan yes. Negarawan ngomong akan kisruh kabeh, tegang antar negara, yo terserah karepmu. Nek aku ora. Maukah Anda tuh harus berdiri dalam jalannya Tuhan? Kenapa? Simple. Sifat Tuhan tidak berubah. Yang paham katakan yes. Tuhan kita bukan Tuhan yang mencela-mencela, saudara. Banyak kepercayaan Kristen menekankan sifat Tuhan itu termasuk kasih, kehadiran, dan dukungannya itu kekal, nggak berubah. Kalau kemarin diselamatkan, hari ini juga diselamatkan. Apalagi hari esok. Yang juga katakan yes. Hubungan dengan manusia itu, hubungan Tuhan dengan manusia itu berakar, beroyot kuat pada keyakinan bahwa Tuhan itu selalu terlibat erat dalam kehidupan kita para pengikutnya. Selalu berada di pihak umat-umatnya, memberikan bimbingan dan kekuatan. Jadi tindakan setelah tahun 2025 apa saja? Yang pertama, kembali mengolah tanah. Jangan Anda diamkan tanah hatimu. Baca kitab. Di grup Journey, Anda sudah masuk di grup WA, salah satu grup WA yang GP Ilham Tirta Raya belum? Kalau ada, Anda pasti ada di grup Journey.
Karena itu adalah hal yang dikirim oleh pastoral untuk baca Alkitab setahun. Namanya program MBA, Mari Baca Alkitab. Kembali mengolah tanah. Yang kedua, apa saudara? Bangun baca yang keras, membangun hidup baru dalam kebebasan. Yang ketiga, baca yang keras, menjaga keadilan sosial. Anda enggak diperlakukan adil ki ora apa-apa, enggak ada masalah. Tenang saja, kalem aja. Tuhan kita maha adil. Yang paham katakan yes. Yang keempat, baca yang keras. Dan secara rohani melanjutkan hidup sebagai umat yang ditebus Kristus. Saudara. Dasar Bible-nya, biblisnya dihubungkan dengan ayat-ayat yang saya tulis. Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan ada di pihak kita. Nah, hari ini saya mengingatkan bahwa favor, perkenanan Tuhan itu sering datang lewat kepercayaan, bukan mujizat instan. Bukan setiap kali kita datang ke gereja pengennya terima mujizat instan. Anda disembuhkan, Anda diberikan mujizat, Anda diperlengkapi, terus dus berhasil. Itu cuman hari itu Anda diselamatkan, dibebaskan. Tapi Tuhan ingin Anda masuk untuk bisa dipercaya. Bukan cuman kita percaya sama Tuhan, percaya ya Gusti Yesus, aku percaya Engkau ada. Bukan cuman itu. Tahun 2020 itu Tuhan ingin kita dipercaya Tuhan. Hari ini kalau Anda ingin dibentuk Tuhan luar biasa, mengalami kasihnya Tuhan, mengalami yang namanya hadiratnya Tuhan, mengalami namanya perkenanan Tuhan, ada 4 karakter yang perlu kita doakan sudah di tahun 2026. Yang pertama, karakter apa Pak? Ada di slide saya? Kalau nggak ada mohon maaf. Harusnya ada mestinya nggak tahu saya. Yang pertama adalah menghormati semua orang. Itu Anda baca di sana. Ada 4 kualitas karakter yang perlu didoakan dan dibangun untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Yang pertama, kita harus berdoa dan belajar untuk menjadi seorang yang memiliki rasa hormat kepada semua orang. Orang mau perlakukan Anda tidak baik, ora apa-apa. Dia tidak menghormati, tidak apa-apa. Tapi karakter yang perlu kita bentuk adalah kita menghormati semua orang. Semua orang punya pandangan sendiri-sendiri. Anda mau ditikam dari kiri, kanan, belakang, atas, bawah, saya menghormati Anda. Selesai. Tidak harus satu paham, kadang-kadang Anda nggak sepaham, tapi kita belajar hormat. Yang kedua, baca yang keras, Anda harus berdoa dan belajar untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Ingat, Tuhan tidak mencari orang cerdas 2026. Karena terlalu banyak stok orang cerdas. Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Semakin Anda punya karakter genah, Anda bisa dipercaya dia. Tuhan bisa andalkan Anda akan di-upgrade luar biasa. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Orang yang di-upgrade sama Tuhan bisa diandalkan, pasti dia punya cara yang ketiga. Apa saudara karakternya apa? Anda harus dan saya harus berdoa dan belajar untuk menjadi seorang yang tidak kehabisan akal. Banyak akalnya, bukan celutak, saudara. Bukan curang, culas, mencurangi, bukan. Kalau Anda ditutup dengan yang ini, ya sudah, yang lain yang mana ya Tuhan? Masih banyak nak, ya wis, tak coba yang halal ya Tuhan ya, yang sana kan halal, ini kan halal. Aku tidak mau menyerah akan semua tekanan ini. Orang yang bisa dipercaya, enggak ada caranya ngomong gini, kamu tak lakukan, suruh lakukan ini nak, raiso Tuhan. Jemaat tidak mendukung, ekonomiku pas-pasan, tenaga kalau kerja sedikit encok kambuh. Loh, lawang Tuhan cuma ngomong lakukan ini kok alasannya sak-akeh-akeh. Kalau Anda mau dipercaya Tuhan, Anda harus cari cara. Bagaimana caranya yang Tuhan suruh bisa terjadi, saudara? Tidak ada yang lain, tidak ada.
Waktu Anda diurapi, waktu kami berdoa, untuk diurapi minyak urapan yang seperti biasa, Tuhan ngomong, aku mau ada dikasih campuran minyak narwastuna. Bingung saya. Waduh, Bren, coba Bren cari Bren. Di mana kita harus beli, waktunya mepet. Loh, kita masukin sendiri Pak, segini banyak. Nek kamu nggak ada waktu, Papa tak masukin sendiri minyak narasunya. Anda pikir saya beli jadi, terus tinggal Anda diurapkan ke Anda. Tidak, saudara. Saya masukkan satu persatu, saudara. Sama Brandon, saudara. Cepat, tidak banyak alasan. Dilakukan. Capek? Oh jangan tanya. Oh wakai, saudara. Nganggo pipet bisa. Netes, kan? Eman-eman. Tahu rapi dhewe wae. Larang kok. Atas meneh Brandon tak urapi. Nah sebenarnya rumah tak urapi, mobil tak urapi, daripada buang, larang kok. Nggak kehabisan akal. Tuhan mintanya apa? Lakukan. Tuhan suruh minta apa sama Anda? Ya lakukan. Jangan kakek alasan. Maka Anda kan dididik punya karakter yang keempat. Baca yang keras, Anda dan saya harus berdoa dan belajar untuk menjadi seorang yang ulet dan tangguh. Bukan ular loh ya. Ulet dan tangguh dudu ulo. Pondetone ngajari iki lho, ulet kan cilik, aku sing gede, aku ulo pisan. Ulet tuh orang yang gak gampang nyerah. Selama itu tidak berdosa ya cari cara. Favor Tuhan sering datang. Kita ulangi mana ya Saudara? Favor Tuhan sering datang. Ngomong kiri kanannya, favor Tuhan sering datang. Orang cuman sekali-sekali awal tahun Pak. Sering Pak. Karena perkenalannya secara setahun tuh full. Sering datang, ngomong yang keras, sering datang. Lewat apa Saudara? Kepercayaan. Bukan lewat mujizat instan. Anda mau mendapatkan kepercayaan Tuhan? Terminal pertama, koyok mobil bensin entek, sepeda motor bensin entek, mampir nanggone Pertamina. Di luar negeri ono Shell dan segala macam. Halo, gimana Pak? Saya dibantu? Ya, tolong, full. Oh ya, jeglek, penuh. Begitu Anda kelihatan mau turun. Favornya Tuhan, Anda lihat, oh bisa dipercaya, kita kei Pertamina berikutnya, namanya Tuhan kan, ayo menggok dulu nah, pit stop dulu, oke, sedot, ya sekarang diisi dulu nah, jeglek, itu namanya favor. Sing lain gemblak, bingung, kewer-kewer, ya kan? Anda cuman kalem mbek guyu-guyu. Kowe ora pernah stres kok, ora kok. Ngapain stres? Tuhan keluar biasa. Di rumah, di gereja, tempat kerja, Tuhan melihat karakter Anda dan saya. Amin. Anda mulai wajahnya gini, mateng aku ini. Saudara, ada kesempatan Anda untuk bertobat. Kalau selama ini Anda bukan jadi ulet tapi ulo, hari ini Anda bertobat. Amin. Rasa dulu ngene, ki kowe to. Kowe kuwi ora usah. Enggak usah. Anda lihat ke hati Anda. Aku isih ulo, Tuhan. Ampuni aku. Tuhan melihat bagaimana karakter kita. Kalimat kunci yang pagi ini saya harus berikan kepada Anda. Favor Tuhan. Perkenanan Tuhan. Mengikuti orang yang hidup benar. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Ini bukan tentang popularitas. Oh, mentang-mentang Bapak pendeta Newis mendengungkan tentang kebenaran. Jangan mau kita termasuk dalam golongan LGBT. Jangan mau mabuk-mabukan. Harus benar. Ya menang Bapak pendeta. Lah awake dhewe kan kita kan tidak gitu loh. Bukan Saudara. Kalau Anda tahu Tuhan tidak suka, ya jangan dilakukan.
Maaf ya, kalau Anda ingin menghidupi kehidupan yang luar biasa di tahun 2026. Sekali lagi, kalau Anda mau menjalani kehidupan yang luar biasa di tahun 2026, saudara. Ini bukan tentang popularitas, tapi kita mengejar yang maunya Tuhan. Saya pernah sharing kan, minggu lalu atau 2 minggu lalu, lupa saya. Ingat, pola kerjanya Tuhan itu nggak bisa kita paksa masuk ke pola kerjanya kita. Saya pernah terangkan kepada Anda, waktu kita naik mobil Mercedes, zaman saya dulu mobil Mercedes merah, handremnya di sini, tapi melepas handremnya ada di kanan, ceklek. Waktu Mercedes merah. Waktu saya naik Alphard, handremnya sama di sini. Saya nggak tanya sama yang jual melepaskannya handrem di mana. Saya cari loh, ora ono. Terus ki piye mlakune? Halo. Aku golek pelepas handrem kok ora ono ning Alphard iki yo. Loh, Pak, Bapak tadi handremnya pakai apa? Pakai kaki kiri kan? Iya, melepaskannya diinjak saya lagi, Pak. Oh alah. Ya kan nggak bisa diperlakukan Mercedes yang merah saya dengan yang Alphard, nggak bisa. Dengan Mercedes yang ini juga nggak bisa. Mercedes yang ini kalau di handrem pencet aja, klek, tinggal pencetan pakai tangan. Kalau lepas ya tinggal dijeglek. Beres. Pola kerjanya Tuhan ya pola kerjanya Tuhan. Nggak bisa kita maksa-maksa untuk masuk pola kerjanya kita. Kalau itu memang Tuhan lakukan ya sudah lakukan. Kalau sampai Anda diizinkan melakukan kehendak Anda itu karena anugerah Dia ya enggak apa-apa nak. Tapi segera balik ke caraku ya. Itu caranya, hikmatnya Tuhan. Contoh. Kenapa orang diizinkan sakit? Karena diizinkan. Pertanyaan saya, Tuhan memang ngasih Anda sakit gak? Loh kok meneng kabeh iki lho? Tuhan ngasih Anda sakit gak? Enggak. Ngomong enggak? Enggak. Tapi karena Anda melakukan kebablasan terus. Wis ngerti usus ki memang enak. Babat apa maneh? Enak Pak, enak. Siapa yang suka makan jeroan angkat tangan? Lu aku angkat tangan dulu. Siapa yang nggak pernah olahraga angkat tangan? Dulu saya jarang olahraga waktu pas over-overnya. Ukuran celana saya tuh mungkin 48 atau 50 ya. Gede gue nggak tahu saudara. Sekarang ini ukuran 40 saja. Sudah tak lipat-lipat pakai sabuk saudara. Mungkin ukuran celana saya jadi 38. Dulu kalau masuk ke itu pesawat, pas masuk, jelep, waduh lemakku tangan ke sini. Saya ngomong pelan-pelan, Mbak, tolong extend seat beltnya Pak. Oh ya Pak, extend seat beltnya saya ambilkan Pak ya. Oh, coba terbang, malu. Ada. Sekarang ini sejak ya berapa bulan ya, saya duduk, kok saya ki kursi kok gede-gede kabeh ya. Koyo apa ya gede-gede kabeh. Celep ora set. Enak boh. Ya ampun. Tangan iki lemake, ora lemake. Lho, ora ana lemake. Itu yang dilakukan tuh adalah kita tuh harus betul-betul paham. Kalau kita tahu diizinkan sakit, jangan salahkan Tuhan dulu. Jangan-jangan itu adalah sebuah hal yang Anda dapat sakit karena Anda diizinkan Tuhan terjadi supaya Anda dan saya sadar. Yang sudah katakan yes. Tapi kalau Anda sudah mulai berpikir yang negatif, melakukan yang di luar kehendak Tuhan, tak cerai bojoku, tak cerai. Ora pernah ngeimangan, ora nyekolahke anak. Cerai pokoknya cerai. Oh, Tuhan diam saja. Tuhan mungkin diam saja. Tapi pernahkah Anda paham? Itu Anda dibiarkan Tuhan. Sakaremu. Terserah. Begitu Tuhan ngomong terserah, Anda tidak segera balik ke jalannya Tuhan. Anda enggak segera masuk bertobat dengan cara Dia. Tiba-tiba Anda meninggal dunia sekejap saja. Des. Tuhan gak repot-repot ngene. Wis nang neraka wae.
Ini bukan masalah popularitas, bukan masalah fanatisme. Tapi ini untuk Anda dan saya punya kehidupan yang berdampak, punya perubahan besar bagi dunia ini. Sekalipun Anda tidak terkenal dan tidak dikenal. Yang paham katakan yes. Banyak orang mungkin nggak tahu siapa kita, nggak kenal kita, tapi begitu orang mengenal Anda, mereka langsung tahu orang iki genah. Orang neko-neko. Kabar miring pernah didengungkan kepada orang lain, kepada orang ini. Begitu aku ketemu dia, roh Tuhan tuh menyala. Semua yang ngomongin Anda negatif semua. Bohong. Aku ngerti orang ini dalam Tuhan. Itu loh saudara. Anda nggak perlu jadi orang terkenal dulu untuk mengaruhi out netizen. Harus followernya harus banyak. Wah, sampai Anda ngomong di YouTube sampai muncrat-muncrat kabeh, nggak usah saudara. Anda cukup Anda berjalan dengan Tuhan, maka mereka yang mendekat ngomong sama Anda sebentar aja, ngalami perubahan hidup, ngalami pelayanan dan perbuatan baik Anda. Waktu kemarin acara penghiburan malam terakhir, teman SMA saya datang, namanya Likogi. Gustaf, aku mau tolong tanya, kamu kok bisa berubah banyak kayak gini sejak kapan? Biyen kan kowe rada kentir. Saya menerangannya bingung, kentir ya. Berarti aku kentir rompian toh. Kok iso? Malah tak injili, tak doain. Kalau Anda lihat kemarin di pengalaman penghiburan, saya ketemu satu orang, orangnya pakai jaket, tak doain saudara. Kalau Anda ingin punya anak-anak yang menjalani kehidupan luar biasa, siapa yang ingin anaknya menjalani kehidupan luar biasa, angkat tangan. Sama memastikan aja, siapa tahu. Apa yang pengen anak-anak yang rada wong edan kabeh, terkatung-katung, kewer-kewer, ada? Enggak ada kan? Anda harus mendoakan. Ngomong yang keras. Kita harus doakan sayang. Ngomong sama istri sama suaminya, kita harus doakan. Kita harus ajarkan jadi orang yang peduli sama orang lain. Hal yang sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa, itu terjadi dari yang tidak biasa karena anak-anak yang di luar kendali manusia, di luar kendali orang tua, sukai menuntut. Perhatikan saya. Anda perhatikan dia, saudara. Anda masuk ke hatinya, Anda selami hatinya, bawa kepada Tuhan. Siapa yang sudah masuk gerakan 3-3-3-3 angkat tangan? Jadi sak ngono aku ngomong dawa sak tahun-tahun baru tekan jam 2 kuwi sing mlebu 3-3-3-3 cuman 15 pun tidak ada. La ilaha illallah Yesus Kristus ya Allah. Anda tahu enggak 3-3-3-3 itu apa? Nomor togel hari ini, Pak. Awas ya. Saya tidak menyuruh Anda nyolok 3, apalagi pasang kecil. 3-3 kan kecil, Pak. Oh, awas. Saya doakan tidak keluar. Amin. Oke, siapa yang tahu artinya 3-3-3-3 angkat tangan? Ya, Bu Dias ngomong yang keras. Wah, apa Bu artinya, Bu? Kurang banter, Bu. 3 kali berdoa seminggu 3 kali doang atau tiap hari berdoa 3 kali. Terus 3 menit, ora usah 3 jam, apa bagi 30 jam. Gak usah, 3 menit saja setiap kali doa. Terus 3 pokok doa. Siapa di tempat ini kalau berdoa, pokok doanya cuma 1, angkat tangan. Ada? Enggak ada kan? Siapa yang pokok doanya lebih dari 1, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, berdoa pun tidak, Pak. La ilaha illallah. Sabar ya Gusti. Kalau Anda punya anak 1 kan gampang. Tuhan berdoa untuk kesehatan saya, kesehatan istri saya, kesehatan saya, kesehatan suami saya, kesehatan anak saya kan 3 bisa. Belum lagi doa kepada bangsa dan negara, ya toh Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kapolri, TNI, wakil banget. Itu kalau 3 menit ngomong kiri kanannya, itu kecil goblok. Seakan-akan, ya ampun, sengsorone aku rek.
Apalagi Bu berikutnya? Dilakukan selama 3 minggu. Siapa yang sudah melakukan minimal sudah 1 hari angkat tangan. Oke, siapa yang mau komitmen melakukan mulai hari ini angkat tangan. Minggu ngarep. Susu emosi aku ini. Kalau Anda ingin berkat Tuhan atas hidup Anda dan saya, saudara, Anda harus punya rasa hormat atas 10 hal yang akan saya sharingkan pada Anda. 10 hal ini saudara, mengawali tahun 2026. Baca yang keras. 2, 3. Anda harus menghormati nama Tuhan dan firman Tuhan. Itulah kenapa tadi pagi tim pastoral sudah sharing. Pagi-pagi doa baca Alkitab selama setahun. Program MBA, mari baca Alkitab selama setahun, saudara. Anda harus menghormati nama Tuhan dan firman Tuhan. Bangun tidur, gak usah ngapa-ngapain dulu, berdoa dulu. 3 kali waktunya saya hanya bisa Pak, bangunnya jam 5. Sudah, belum keluar tempat tidur, doa dulu. 3 menit. Nanti pas siang, Anda pas break makan, Anda doa. Anda boleh doa sebelum makan atau setelah makan. Malam mau tidur, doa lagi. 3 kali kan? Gampang kan? 3 pokok doa. Ya sebutkanlah anggota keluarga Anda. Sudah lebih dari 1 pokok doa. 3 menit saja. 3 kali sehari. Selama 3 minggu. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 7. Baca yang keras, jangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya akan jelaskan dari minggu ke minggu saat kita didalamkan lagi oleh Roh Kudus. Kemarin saya sharing selamat pagi sahabat untuk membuat Anda dan saya belajar untuk berpuasa. Nggak ada salahnya di awal tahun ini kita mengawali tahun dengan berpuasa, dan nanti minggu hari Sabtu depan saya sharing melanjutkan dengan tema menahan diri dan mempertahankan berkat. Itu hari Sabtu pagi jam 5, itu program selamat pagi sahabat di bagian kedua dengan tema menahan diri dan mempertahankan berkat. Lalu minggu depan saya akan layani Anda 2 kali ibadah dengan kita juga merayakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun kita temanya kasih yang menumbuhkan, kehadiran yang menopang, perkenanan yang membawa kita sampai di sini. Dan kalau Anda memang betul-betul diarahkan Tuhan untuk hadir di pagi harinya, karena itu membekali Anda untuk Anda bisa masuk ke acara HUT-nya, karena acara pestanya itu memang diperlukan. Kita menghargai Tuhan atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kasihnya Dia sudah menumbuhkan kita 27 tahun. Kehadiran Dia menopang Anda dan saya dengan segala macam yang terjadi dalam gereja dan keluarga. Dan juga perkenanannya membawa kita sampai 27 tahun, saudara. Ulang tahun GPI Lamtera itu sebetulnya tanggal 10 Januari, tapi kita rayakan tanggal 11. Nah, pastinya kita ada ibadah seperti biasa. Saya akan layani Anda. Nah, yang kedua, baca yang keras, Anda harus menghormati ayah dan ibu Anda. Ini nggak mungkin nggak ditulis. Terus kalau Anda pikir tidak ditulis, nggak saya sharingkan, Anda nggak baca Alkitab, jarke wae. Wong bapakku mbak ibuku ora pernah ngopeni aku kok. Pola pikirnya berubah sama saya, beda jauh. Kuno, pola pikirnya papa mamaki kuno. Percuma diikuti ra iso. Sudah sebentar, Saudara. Ayat ini ditulis di Alkitab, artinya ya harus dilakukan. Efesus 6 ayat 2 sampai 3, baca yang keras. Anak-anak Anda dengarkan baik-baik. Anda kalau punya orang tua sudah sepuh, Anda yang sudah punya, yang sekarang ini diizinkan Tuhan masih punya ayah dan ibu lengkap. Ingat baik-baik, Efesus 6 ayat 2 dan 3, baca yang keras. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, bukan himbauan Pak. Bukan himbauan, bukan. Ini penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia
dan panjang umurmu di bumi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah penting seperti yang nyata dari janji. Jadi sebelum dapat janji, dapat perintah. Janjinya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Walaupun ayah ibu kita tidak sepaham dengan kita. Walaupun pola pikir Anda lebih maju dibandingkan beliau-beliau. Tapi hormati, Pak. Saya banyak belajar dalam kehidupan keluarga-keluarga. Anak-anaknya yang mereka itu tidak menghargai perkataan orang tuanya. Saat mau meninggal dipanggil KB. Nanti ya kalau papa mama meninggal ini dibagi warisannya yang adil. Tapi begitu meninggal, Anda tahu yang terjadi? Banyak keluarga itu tangisan karena ada banyak keluarga gaya kalah-kalahan. Saudara, saya banyak menemui keluarga yang konsultasi, Pak. Enak kalau sudah meninggal, Pak. Mama saya masih hidup, Pak. Emasnya banyak karena dulu pensiunan dibelikan emas masih murah. Wong emas dulu tahun berapa aja pernah 100.000, betul ya? Sekarang lo berapa? Berapa sekarang? Nggak tahu saya nggak pernah jual lo. 2,6 Pak ya? Bapak buka toko emas? Oh, oke. Okay. Nanti ntar lagi 3,5 Pak, tenang aja Pak. Mama saya masih hidup Pak, belum mati Pak. Sama kakak saya tertua Pak, emasnya dijoli imitasi, sing bentuknya podo. Dijual, dipakai sama keluarga kakak saya. Mama saya pakainya dengan bangga ke gereja kemana-mana padahal imitasi KB. Yang ketiga, yang terakhir, saya sebetulnya pengen 10, tapi Anda nggak pulang-pulang ya kan? Nanti malam kita ada lagi, saya pengennya melanjutkan nanti malam, pengennya melanjutkan. Tapi kasihan yang malam yang nggak dengar apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir, Anda harus menghormati pasangan Anda. Sebelah-sebelahnya ngomong ini, rasakno kowe. Diungkit Pak Gembala, rasakno. Efesus 5 ayat 33 ngomong apa? Bagaimanapun juga, sebentar, lihatlah wajah istrimu dan suamimu. Bagaimanapun juga, bagaimana caranya, haruskah ku teteskan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Berlaku nggak saudara? Oh kalau saya diskon Pak, saya diskoni buaya darat ini Pak. Nggak bisa orang kayak gini dikasih, nggak bisa. Loh, rakno ayate, nek ono ayate ya tak bacakan. Ini enggak ada, artinya perintah enggak saudara? Perintah. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, apa saudara? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang paham katakan yes. Dan saya juga tidak tahu kenapa ayat yang saya bawa kok cuma berhenti sampai di sini. Artinya bapaknya harus bagaimana belum saya dapatkan ayatnya hari ini. Tapi ini sudah mewakili banyak hal. Maksudnya mewakili banyak hal Pak. Bapak-bapak nggak bisa seenaknya sama istrinya. Anda harus mengasihi istri Anda. Pegang tangannya. Aku mengasihimu. Lagunya apa? Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang setuju katakan yes, yes. Siapa yang siap untuk 3 hal ini, saudara? Ini belum angka 4, ke-5 sampai ke-10, saudara. 3 hal ini Anda lakukan minggu ini. Amin. Minggu pagi depan saya lanjutkan di minggu pagi. Saya ulangi lagi. Saya lanjutkan yang ke-5 sampai 10 di minggu pagi. Minggu maksudnya yang keempat, oh iya benar juga ya. Oh, terima kasih. Yang keempat sampai ke-10 hari Minggu pagi.
yang malam harinya kita merayakan HUT dengan tema yang berbeda. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tim pujian maju ke depan. Kau ku sembah, ambil waktu 1-2 menit, saudara. Ambil waktu, gandeng keluargamu, digandeng, berdoa. Minta permohonan Tuhan untuk tahun 2026. Minta visi yang dari Tuhan, minta cara yang dari Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh. Ini kami Tuhan, hanya kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, yes Lord, ku tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk awal tahun yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang sudah terjadi sepanjang tahun 2025. Dan kami menyambut Tuhan, menyambut dengan sukacita Tuhan. Dan kami sebelum menutup firman pagi hari ini, angkat tangan kanan kita dan doa Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan bila kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua menyambut berkat Tuhan dengan sukacita, dengan tulus hati dan penuh semangat, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah Worship Prayer Center. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, di ruang ibadah. Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita,
dalam ibadah raya. Mari hadir dalam ibadah online. Selamat pagi sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Mari, bagi seluruh anak muda, hadir dalam ibadah Youth. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, di ruang ibadah. Kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore atau melalui hotline 087 832 253 032. Kami juga mendukung program UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Setelah itu, beri hashtag bersama GBI Lamtera. Perayaan ulang tahun GBI Lamtera ke-27. Minggu 11 Januari 2026, pukul 5 sore, di ruang ibadah, dengan tema Kasih yang Menumbuhkan, kehadiran yang menopang, perkenanan yang membawa kita sampai di sini, oleh hambanya, Bapak Pendeta Gustaf Iskandar. Komsel bersama, Selasa 20 Januari pukul 6:30 malam, onsite, di ruang ibadah, dengan tema Berjalan Tanpa Membuktikan Apapun. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua diberkati Tuhan firman pagi ini, amin. Haleluya. Saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali? Ya, semua jemaat yang setia. Untuk tambahan dari istri saya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa digerakkan Tuhan untuk memberikan sedikit berkat berupa souvenir atau apapun yang Anda digerakkan untuk sama-sama memeriahkan hari ulang tahun. Oh ya, silakan duduk. Saya lupa Anda. Saya sadar kalau saya ngomong baru ya Bapak Ibu, Anda gini, wah suwe berarti. Saya bersyukur Anda itu memahami kelemahan saya ya. Kalau ngomongnya sorong jam. Bapak Ibu tekan di mau malah malah. Souvenir ya. Untuk door prize. Jadi bukan pre-love, tapi Anda kalau digerakkan misalnya, loh aku nih pernah dapat ini baru rung tak kanggo, baru saudara ya, baru. Anda bisa hubungi Pak Doni untuk bisa menambah door prize. Intinya adalah saya mengajak Anda sebagai keluarga besar GBI Lamtera Tengah Raya, semua berasal dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Ingat, apa yang sudah teladan yang diberikan oleh Opa John dan Oma Gema, Oma Irma, bahwa perjuangan beliau itu tidak akan pernah dilupakan, walaupun beliaunya sudah tidak ada. Setiap kali kita memberikan sesuatu yang digerakkan untuk anniversary, hari ulang tahun, Natal, Paskah, itu bukan gini, duit mana, souvenir mana. Saudara, kalau orang udah ngomong gitu tuh seperti gini, mohon maaf, ulang tahun mana, mbok yo nek iso rasa ulang tahun Tuhan, maka terjadilah kehendakmu. Ulang tahun mana. Kalau Anda ulang tahun, kenapa sih sesi memberikan selamat kepada ulang tahun selalu ada di depan? Itu kalau gerejanya cuma sak jam, ini ra ono, koyo ngono ra ono, enggak nyandak. Ini bukan sak jam, kalau di GBI Lamtera Tengah Raya gereja 4 jam, kalau bisa 2,5 jam, 3 jam gitu kan. Tapi
Tujuannya bukan lama-lamaan, tujuannya adalah memberikan sebuah keingatan buat kita, memori. Sudah 27 tahun Tuhan topang tempat ini dari segala yang tidak pernah membuat Anda dan saya kesulitan dalam beribadah. Juga katakan yes. Apapun. Semua dari Anda, oleh Anda, untuk Anda. Nanti kalau Anda tergerak silakan hubungi Pak Doni. Saya tidak minta enggak. Kemarin istri saya sudah ngomong, ngajak saya kemarin ke Esatver. Pak tukok iki yo. Tak tukok iki akeh tenan sudah. Aku sampe ngene. Lah kowe ra mikir to aku iki gurung mangan to iki. Ki ngangkate piye gitu kan. Montore cuma sakmono bagasine. Nek blonjo iki aja numpak motor iki, ora iso akeh. Wong kowe ngerti aku sakmene kowe sakene motor sakmono. Kowe harus ngajak Bu Ayu, ngajak iki, ngajak iku, leboke sing akeh. Itu loh hati seorang ibu gembala. Saudara, berikan tepuk tangan untuk istri saya yang luar biasa. Semakin Anda tepuk tangan tambah meriah, tambah akeh kadune, saudara, percayalah. Bercanda. Mari kita bagi diri sama-sama. Kita siapkan persembahan kita di awal tahun. Saatnya kita memberikan ucapan syukur. Kalau ada digerakkan untuk memberikan persepuluhan buah sulung ataupun akan digerakkan untuk diakonia, untuk memberikan cahaya negeri, seandainya ada digerakkan atau apapun saudara, Anda taat saja. Mari kita angkat tangan kanan kita. Anda bisa angkat amplop persembahan ataupun Anda angkat tangan untuk Anda bisa melalui scan QRIS ataupun transfer. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan dengan segala ucapan syukur, berdoa dengan ketaatan dan tulus hati. Kami mengembalikan apa yang menjadi berkat kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meminta, tapi kami memberikan dengan betul-betul taat dan kami sadar Tuhan bahwa semua daripada-Mu kembali kepadamu. Kami memberi, kami menabur, Engkau lah yang memberi pertumbuhan, Engkau lah yang memberikan lipat gandaan karena kemurahan-Mu. Sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Biarlah nama Yesus Kristus adalah nama yang kuat. Yesus adalah keselamatan buat keluarga kami, kesembuhan buat keluarga kami, perlindungan buat semua kami, pemeliharaan buat semua kami, pemulihan seutuhnya. Tidak ada sedikit pun yang tidak sempurna karena Kau pulihkan semuanya. Kelimpahan buat kami semuanya. Nama Yesus adalah keamanan dan kelepasan buat kami semuanya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi ke alam maut. Karena Dia adalah Imam Besar Agung yang melintasi semua langit. Biar nama Yesus adalah nama di atas segala raja-raja di muka bumi ini, sehingga tidak ada satupun raja yang sanggup kami sembah, yang bisa layak kami sembah. Nama Yesus adalah nama di atas segala roh-roh jahat, apapun nama roh jahatnya. Tidak ada satu kekuatan roh jahat pun yang menembus dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami selama-lamanya. Nama Yesus adalah nama dari atas, di atas semua sakit penyakit, karena Engkau tidak pernah memberikan sakit penyakit. Nama Yesus adalah segala nama, di atas segala nama dewa dan dewi. Nama Yesus adalah segala nama, semua masalah kita semuanya. Di dalam nama Yesus diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah, karena penjaga kita tidak akan terlelap. Di dalam nama Yesus yang menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, yang akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai kita semuanya, dan doa berkat yang sangat lengkap yang dari Tuhan ini biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam nama Yesus kita semua yang berdoa katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah, dan biarlah semua orang tiap hari melakukan doa 3-3-3-3, merenungkannya dan melakukannya, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. God bless you.